Halo semuanya, selamat datang kembali di channel FT Share. Di video kali ini kita mau membahas sebuah komponen yang sangat penting bagi kendaraan. Bahkan saking pentingnya jika kendaraan tidak menggunakan alat ini, kendaraan tidak akan bisa berbelok dengan sempurna, tidak akan bisa berbelok dengan stabil. Komponen ini adalah diferensial atau yang biasa disebut di Indonesia itu dengan sebutan gardan. Ya, sebutan gardan ini mungkin serapan dari bahasa Belanda juga, kita nggak tahu. Tapi sebelum mulai kita juga mau ngingetin nih untuk kawan-kawan semua yang mau berdiskusi atau memberikan kritik dan juga saran, jangan ragu tulis aja di kolom komentar di bawah. Karena kita di sini sama-sama belajar atau kalian juga bisa DM IG pribadi kita. Oke, tanpa berlama-lama sekarang kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Diferensial merupakan suatu kesatuan gear yang sebenarnya sudah ditemukan sejak lama, yakni 100 tahun sebelum Masehi. Jadi sebenarnya teknologi diferensial ini termasuk teknologi yang lumayan jadul, di mana konfigurasi gear train ini digunakan untuk menghitung posisi matahari dan bulan. Tapi sayangnya hingga sekarang belum diketahui siapa sebenarnya penemu dari diferensial ini. Lalu pada tahun 1876, diferensial pun mulai diaplikasikan pada kendaraan oleh James Starley. Beliaulah yang menemukan chain drive diferensial yang diaplikasikan di sepedanya. Pada tahun 1897, diferensial pun dikembangkan lagi oleh David Shearer dan diaplikasikan lagi pada mobil bermesin tenaga uap yang biasa disebut sebagai steam car. Lanjut, pada 1932, Porsche mengembangkan dan mematenkan juga Limited Slip Differential atau yang disingkat sebagai LSD. Dan pada tahun 1958, Vernon Gliessman mengembangkan dan membuat hak paten untuk Torsen Dual Drive Differential. Oke, kita rasa cukup untuk sejarahnya. Lalu sekarang seperti apakah konfigurasi alat ini dan bagaimanakah alat ini dapat bekerja? Seperti yang kita tahu bahwa saat mesin mulai menyalurkan energi hingga ke roda, maka terjadi putaran yang dapat mendorong kendaraan secara bersamaan. Tentunya dengan kecepatan putaran yang sama antara roda kiri dan kanan. Namun, pada saat kendaraan melewati jalan yang berbelok, di sini kita akan menemukan sebuah permasalahan, di mana saat kendaraan berbelok dan kecepatan antara roda kiri dan kanan tetap sama, maka akan terjadi slip di salah satu roda. Hal ini dikarenakan kebutuhan diameter putaran kendaraan antara kedua roda yang berbeda saat berbelok. Kita ambil contoh, untuk kawan-kawan yang pernah melihat marching band ataupun parade yang membentuk gerakan berputar pada suatu sumbu. Kita sebut saja orang yang berada di tengah-tengah lingkaran jalur gerak dengan sebutan A, hingga yang paling jauh kita sebut sebagai Z. Untuk bergerak berputar membentuk sebuah lingkaran, A hanya perlu sedikit melakukan gerakan. Tapi berbeda jauh dengan kondisi Z. Karena untuk membentuk sumbu putaran yang tetap lurus, maka Z harus mengeluarkan lebih banyak daya dan upaya untuk melangkah lebih jauh. Nah, kurang lebih seperti itulah gambaran yang terjadi dengan kendaraan kita jika roda kendaraan tetap berputar dengan kecepatan yang sama pada saat berbelok. Di mana pada saat berbelok, maka roda yang berada pada diameter dalam jalur harus berputar lebih lambat, dan roda yang berada pada diameter luar harus berputar lebih cepat. Pada jenis roda yang tidak terhubung dengan suatu penggerak atau yang biasa disebut sebagai non-drive wheels, hal ini tidak menjadi masalah, karena setiap roda bisa bergerak dan berputar dengan bebas mengikuti kondisi. Contohnya, kedua roda depan pada sebuah mobil berpenggerak belakang atau sebaliknya. Hal ini terjadi karena antara kedua roda kiri dan kanan sama sekali tidak terhubung. Berbeda halnya dengan roda yang terhubung dengan suatu penggerak atau sering kali disebut sebagai drive wheels. Maka kedua roda drive wheel tersebut pasti terhubung dengan suatu sumber energi putaran. Namun permasalahannya, walaupun sumber energinya sama, roda ini harus tetap dapat berputar dengan kecepatan yang berbeda antara roda kiri dan kanan. Seperti yang kita gambarkan dengan marching band tadi. Untuk merealisasikan hal tersebut pada sebuah kendaraan, dipasanglah konfigurasi gear bernama diferensial,
yang di Indonesia sering disebut sebagai gardan. Meskipun sepintas diferensial terlihat rumit, sebenarnya alat ini memiliki mekanisme kerja yang sederhana. Karena pada dasarnya setiap roda berputar secara independen atau secara bebas. Lalu dikembangkan dengan memberikan jari-jari pada setiap shaft untuk memutar kedua roda ini. Dan roda pun dapat digerakkan melalui sebuah batang penghubung. Namun hal tersebut menyebabkan roda masih berputar dengan kecepatan yang sama. Untuk menanggulangi hal ini, maka batang penghubung pun dibuat dapat berotasi secara bebas juga. Di sini kita akan menemukan masalah lagi. Karena saat roda berputar terlalu jauh, batang penghubung akan terlepas dan putaran roda pun terhenti. Untuk menyelesaikan masalah ini, diperbanyaklah jari-jarinya hingga kedua roda ini dapat berputar secara bebas dan juga terus-menerus. Dan akhirnya kedua roda ini dapat berotasi dengan sempurna pada saat berbelok. Maka setelah dapat bergerak dengan sempurna, jari-jari ini pun disempurnakan menjadi gear. Jari-jari pada poros putar menjadi spider gear, dan jari-jari pada shaft yang terhubung ke roda disebut sebagai side gear. Oke, di sini masalah putaran roda sudah terpecahkan. Sekarang, bagaimana energi dari mesin yang berputar dapat tersalurkan hingga ke bagian diferensial atau gardan ini, padahal arah putarnya berbeda. Untuk memutar gear train diferensial, maka diciptakanlah crown gear atau crown wheels, dan juga pinion gear. Kedua gear ini bisa juga disebut sebagai axle ratio atau final drive ratio. Karena berbeda dengan gear transmisi yang dapat diatur, gear ini bersifat fix dan perbandingan rasionya menjadi penentu kendaraan akan disetting untuk akselerasi dan torsi atau kendaraan akan disetting untuk mencapai top speed. Biasanya perbandingan rasionya antara 4:1 untuk akselerasi yang baik namun top speed yang terbatas, dan 3:1 untuk mencapai top speed yang tinggi namun akselerasinya cenderung lebih lambat. Di mana angka lebih besar pada perhitungan kedua rasio tersebut adalah ukuran dari pinion gear, dan angka yang lebih kecil adalah ukuran dari crown gear. Di bagian ini diferensial sudah dapat berfungsi dan kendaraan pun dapat berbelok dengan sempurna. Namun di sini kita akan mendapatkan suatu masalah baru lagi. Karena penggunaan diferensial yang konvensional ini sangat memakan ruangan untuk kendaraan-kendaraan kecil, terutama mobil kelas sedan, yang menyebabkan mobil sedan berpenggerak belakang memiliki posisi tidur yang sangat tinggi di dalam kabinnya. Untuk menanggulangi hal ini, maka crown gear dan juga pinion gear yang semula menggunakan jenis bevel gear diganti dengan jenis hypoid gear. Langkah ini dilakukan agar posisi pinion bisa lebih diturunkan dan mengurangi benjolan yang diakibatkan oleh ruangan drive shaft pada kabin. Kurang lebih seperti itulah sistem kerja diferensial konvensional atau yang lebih dikenal dengan sebutan open diferensial. Dan dengan penerapan alat ini, kendaraan pun dapat berbelok dengan lebih baik dan juga lebih stabil karena kedua rodanya sudah dapat bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Dan benjolan pada kabin pun dapat diminimalisir. Tapi jika kita tinjau lebih jauh, kita akan mendapatkan lagi kekurangan dari diferensial. Karena sifat dari diferensial konvensional atau open diferensial ini adalah menyalurkan energi kepada roda yang memiliki traksi yang rendah. Maka dari itu ketika ban melewati genangan air, ban tersebut bisa mengalami slip terutama pada kecepatan tinggi. Biasanya pada kecepatan tinggi itu sangat terasa. Dan juga sama halnya pada saat salah satu roda tidak dapat mencengkram karena melewati medan yang berat, maka energi putaran akan tersalurkan sepenuhnya pada roda yang tidak mencengkram tersebut dan menyebabkan kendaraan tersangkut. Oleh karena itu, Porsche pun mengembangkan teknologi LSD atau Limited Slip Differential yang menggunakan sistem clutch untuk mengurangi slip pada salah satu roda. Di mana pada saat housing spider gear berputar, maka clutch akan ikut tertekan dan mengurangi terjadinya slip. Teknologi ini juga hampir sama dengan yang diterapkan oleh sistem torsi diferensial.
Bahkan hingga saat ini sudah ada diferensial yang dikembangkan dengan menggunakan sistem auto LSD dengan memanfaatkan sensor ABS pada roda untuk mendeteksi selisih putaran antara kedua roda, di mana pada saat salah satu roda mengalami selip dan berputar dengan kecepatan yang tinggi, maka sensor akan secara otomatis melakukan pengereman pada roda yang berputar dengan kecepatan tinggi tersebut. Tujuannya untuk menghambat putaran dan membuat sebagian energi putaran itu tersalurkan ke roda yang terkunci. Nah, itu dia informasi yang bisa kita jelaskan mengenai diferensial. Itu baru basicnya aja dari diferensial, karena untuk diferensial itu ada juga tipe-tipe lain seperti LSD, auto LSD, atau torsi, dan bahkan ada 4WD, AWD, penggerak depan dan juga penggerak belakang. Mungkin untuk macam-macam dari diferensial itu bakal kita jelasin di video yang berbeda. Jadi untuk video ini cukup sekian aja. Seperti biasa, jika kalian ingin bertanya atau memberikan kritik, jangan ragu tulis aja di kolom komentar di bawah. Dan untuk kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like dan share video ini kepada kerabat kawan kalian semua, dan juga tekan tombol subscribe dan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan setiap kita upload video baru. Dan tentunya hal tersebut sangat membantu channel ini berkembang ke arah yang lebih baik untuk memberikan informasi yang lebih berkualitas lagi ke depannya. Saya Muhammad Karim undur diri, see you in the next video and thanks for watching.